Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbicara tentang sebuah isu yang sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu bullying di kalangan pelajar. Nah, masalah ini bukan hanya sekedar kata-kata atau tindakan sepele, tetapi sesuatu yang memiliki dampak besar bagi perkembangan mental, emosional, bahkan masa depan seorang individu. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai dengan memahami apa itu bullying. Bullying adalah segala bentuk perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Perilaku ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Contohnya adalah mengejek teman karena penampilan fisiknya, menyebarkan rumor buruk, hingga memukul atau mendorong secara fisik. Bahkan di era digital ini, bullying juga bisa terjadi melalui media sosial yang dikenal sebagai cyberbullying. Lalu, mengapa bullying bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pertama, kurangnya rasa empati. Banyak pelaku bullying tidak memahami atau tidak peduli dengan perasaan korbannya. Kedua, pengaruh lingkungan. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau ejekan, besar kemungkinan ia akan menganggap bullying sebagai hal yang normal. Ketiga, tekanan kelompok atau peer pressure. Terkadang seseorang melakukan bullying hanya untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Teman-teman yang saya cintai, bullying bukan hanya soal pelaku dan korban. Ada pihak ketiga yang sering terlupakan, yaitu kita sebagai penonton. Pernahkah kita tertawa ketika melihat teman diejek? Pernahkah kita hanya diam ketika seseorang disakiti? Mungkin tanpa sadar kita juga berkontribusi dalam menyuburkan budaya bullying. Dampak dari bullying sangat serius. Bagi korban, bullying bisa merusak kepercayaan diri, menyebabkan kecemasan, depresi, dan trauma berkepanjangan. Bahkan ada kasus di mana korban bullying memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada jalan keluar. Bagi pelaku, bullying juga merusak moral mereka. Mereka tumbuh menjadi individu yang tidak menghargai orang lain, dan hal ini dapat berdampak pada hubungan mereka di masa depan. Hadirin sekalian, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil bersama. Yang pertama, menanamkan nilai empati sejak dini. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika setiap pelajar diajarkan untuk berempati, saya yakin kasus bullying akan berkurang. Kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan, mimpi, dan hak untuk dihargai. Yang kedua, berani bersuara. Jangan pernah takut untuk membela kebenaran. Jika kita melihat seseorang menjadi korban bullying, beranilah untuk melaporkannya kepada guru atau orang dewasa yang dapat membantu. Ingat, diam berarti kita membiarkan kejahatan terjadi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif. Sekolah adalah rumah kedua kita. Mari kita ciptakan suasana sekolah yang ramah, penuh dukungan, dan saling menghargai. Hentikan budaya saling mengejek, saling menghina, atau memunculkan orang lain. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak. Di era digital, bullying tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Jangan pernah menyebarkan ujaran kebencian, komentar negatif, atau gambar yang dapat menyakiti orang lain. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif dan membangun. Yang kelima, menjadi teman yang peduli.
jika kita melihat teman yang tampak murung atau berbeda dari biasanya, ajaklah dia berbicara. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah yang berat. Dukungan kecil dari kita bisa menjadi penyelamat besar bagi mereka. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan bullying. Perubahan tidak harus dimulai dari hal-hal besar, tetapi dari tindakan kecil yang konsisten. Misalnya dengan mengucapkan kata-kata yang baik, tidak ikut mengejek, atau sekadar memberikan senyuman kepada teman yang tampak sedih. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap tindakan kita meninggalkan jejak. Apakah kita ingin dikenal sebagai pelaku bullying yang menyakiti orang lain, atau sebagai seseorang yang membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi sekitarnya. Pilihan ada di tangan kita. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah kalimat bijak. Jika kita tidak bisa menjadi orang yang hebat, setidaknya jadilah orang yang baik. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa mengubah dunia seseorang. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita membangun sekolah yang bebas dari bullying, dan mari kita ciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.